sebagai bagian dari restoratif justice itu sebetulnya juga sudah melanggar pasal 81 hukum acara pidana Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. Ya, saya berharap hukum acara pidana yang baru ini Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 ini jangan mendapat sebutan karya BIMU. Oh iya, ijazah Jokowi tidak ada. Tidak ada. Tidak ada itu, Pak. Makanya lebih bagus pernah tidak ada atau pernah ada nih. Waduh. Nah, ini. Saya juga minta pendapatnya Pak Ugro soal kalau ada orang yang tiba-tiba dengan sengaja membuat salah kayak gitu tuh ada mensreanya nggak itu Pak Ugro ya? Nanti. Tapi ini yang mau saya jelaskan. Jadi tampilan paling kiri nih Mike. Ya, ini adalah postingannya Dian Sandi yang pada tanggal 1 April tahun yang lalu yang sudah jutaan orang yang nonton. Oh iya. Cuman followernya Dian Sandi oh iya 4.500 tadi saya lihat. Nah, iya. Ayo kasihan lah. Kasihan lah ini. Kasihan lah, follow lah dia di Twitter. Nah, ya. Ternyata file ini setelah saya cek juga ukurannya cuma 76 KB. Benar nih 76 KB. Nih, 76, sekian kilobyte. Dan Dian Sandi juga mengakui ya. File itu hanya 76 KB. Jadi kalau 76 KB itu mau di upscaling, mau di boosting, mau diapain, ya nggak akan keluarin namanya emboss sama watermark gitu loh. Boleh saya baca nggak Pak? Ya. Twitternya nih Pak. Ya ini. Twitter Dian Sandi ya. Ini kemarin saya memang yang agak kesel sama Dian Sandi ini. Ya, agak aja kesel dikit. Ya. Dian Sandi Utama 26 April di Twitter ya. Follow ya, kasihan. Kita sedang berada di era digital yang mulai kesulitan membedakan video asli atau video AI. Bahkan sekarang video call bisa pakai wajah orang lain. Oke. Benar tuh Pak ya? Benar. Sudah secanggih itu. Ya. Tapi masih ada yang ributin tulisan Gajah Adam. Pada gambar yang di upscaling dari ukuran 76 KB. Nah, lalu saya bilang ke Dian Sandi, maksudnya apa nih? Sentana TV langsung menjawab ya. Maksudnya apa nih? Gajah Adam itu asli buatan UGM. Kok nggak ada pernyataan resmi dari UGM? Saya tanya. Lalu dijawab oleh Dian Sandi, file itu hanya 76 KB. Di upscaling. Nanti Pak tolong jelaskan upscaling itu apa ya Pak ya? Untuk mencari detail watermark. Saya akan ketemu. Saya ulang. Di upscaling untuk mencari detail watermark. Ya ini yang dilakukan si Omon ya. Ya. Jadi seolah-olah ini dari filenya yang diupload Dian Sandi itu. Ya. Siapa yang ngajarin kata Dian Sandi? Nah, upscaling itu gimana sih maksudnya Pak? Ya gini. Jadi sebuah file itu ada ukuran minimal untuk bisa kemudian diperiksa. Misalnya di zoom ya. Saya dulu pernah mengatakan kalau misalnya saya meriksa motor yang disinyalir terlibat perampokan sebuah minimarket. Oh. Ya, kalau filenya dari CCTV-nya itu misalnya di bawah, waktu itu ukuran saya gini, di bawah 200 KB, agak susah. Tapi kalau itu 500-an kilobyte, ya kita bisa kemudian melakukan upscaling terhadap itu ada plat nomor, kemudian diperbesar. Plat nomor sekecil itu ya. Itu kemudian kita zoom. Itu yang pernah rame ketika pada akhir sesi pertama tadi yang soal kasus Jessica itu. Ya kan, itu kan juga Dr. respon hasil lansianya Pak waktu itu kan mempertanyakan kerjaannya Pak Muhammad Nurul Al-Azhar. Ya. Karena Muhammad Nurul Al-Azhar itu memperbesar file yang tadinya itu ada pada ukuran file besar ya, kemudian di zoom sehingga file yang kecil jadi tadinya misalnya 1280 kali 1024 ya. Kemudian di cropping jadi 640 kali 480, yang 680 itu yang kemudian di zoom. Nah itu dianggap sama respon tuh manipulasi. Ya padahal tuh zooming. Nah sama upscaling tuh kebalikannya, dari yang kecil tadi ya digedein. Kemudian digedein. Ya sama saja. Misalkan saya foto Pak Roy gini nih, pakai HP jadul, HP tahun 90-an. Ya. Terus saya zoom, tinggal kotak-kotak lah. Makanya gambar dulu misalnya kalau video dulu filenya apa yuk? 3GP. Oh 3GP ya. 3GP. Dulu pakai 3GP ya. 3GP kemudian sekarang kemudian diperbesar pakai LED yang gede banget. Ya pecah gambarnya. Sama kita punya file bagus, di foto teman dikirim melalui WA sehingga kecil ukuran filenya ya di reduce kita bawa ke percetakan. Tolong dong dibikinkan spanduk
Pasti gambarnya mereka nah, itulah penjelasan dari apa yang dilakukan oleh Dian Sandi ini ya. Ketika file itu ukurannya hanya 76 kilobyte. Tapi gini Pak, ini Ya. biar penasarannya masyarakat hilang ya Pak. Kenapa sih Dian Sandi mengupload di Twitter 76 kilobyte doang? Emangnya dia nggak punya HP yang agak bagus gitu? Gini, dulu itu memang ketika dia ngupload ya pada tanggal 1 April itu, Iya. kemungkinan satu, handphonenya mungkin memang belum terlalu bagus-bagus amat, belum 4K atau belum apa. Kedua kan kemudian kan supaya tidak berat filenya, itu kan kemudian dikompres. Nah, ketika dikompres, kan kompres ada rumus yang mungkin pertama kali gambar itu bitmap gambarnya BMP. Kemudian dikompres dalam bentuk JPEG, Joint Photographic Extract Group. Ketika dikompres dalam bentuk JPEG, itu banyak yang loss, banyak yang hilang. Banyak yang hilang, Ya, terutama watermark yang kecil-kecil. Iya, kan. itu hilang jadi kotak-kotak. Samar-samar Iya, gitu ya. jadi kotak-kotak. Makanya Dian Sandi mengatakan, Topi Merah mengatakan, Ya. ini udah kotak-kotak, kita dulu nggak bisa gini. Makanya sekali lagi, Tapi bisa jadi gajah Adam. nah itulah yang disebut oleh Topi Merah. Ada indikasi Resmond itu melakukan manipulasi, ngedit. Jadi gambar yang aslinya Dian Sandi ini ditambahi oleh watermark dari ijazah lain. Wow. Gitu. Diduga mengedit. Itu Pak, saya ke Pak Ugo sebelum ngantuk beliau. Iya. Oh iya. Yang mana? Oke. Pancing naik. Ya. Jadi melihat langkah-langkah yang sedang akan atau sudah dilakukan oleh Pak Rismond atau siapa? Dr. Eng. Rismond Hasiolan Sianibar M. ya. Ambil gini karena zombie. Jadi saya bayangkan dari tadi, kira-kira dia gunakan program apa dengan perintah ini. Ya. Jadi kalau tadi kita dengar waktu di head to head di CNN ya. Ya, kemarin Pak. Kemarin ya. Nah, itu kan ada tugas khusus. Ya. Saya mengartikan tugas khusus itu bukan tugas khusus, tapi kalau di waktu saya masih aktif ya, itu namanya operasi khusus. Wow. Nah, ini operasi khusus gitu. Jadi waktunya tertentu 21 hari, tempatnya juga tempat yang sepi di Danau Toba misalnya di sana ya. Kemudian anggarannya juga tertentu dan wah, ini anggaran. Kalau operasi khusus kepolisian begitu. Ya. Okay. Jadi kemudian dia akan menentukan judul ini. Ya. Kalau judulnya ini kan GEG, Gibran and Games. Tadinya, Pak. Ini Gibran and Game. Nah, saya ingat ada lagu yang namanya judul-judulan. Ya. Nah, ini akhirnya bukan judul menjadi judul-judulan. Judul-judulan ini ya. Jadi nanti akan ditulis Gibran and Gim-Giman gitu loh. Oh. Nah, ini mungkin yang sekarang sedang dipikir Marim. Jadi memikirkan judul susah. Ya kan? Judulnya harus di ACC juga lagi Pak. Iya. Ya judul di ACC, tapi kesimpulan sudah ada. Karena ini sama dengan kalau kita pesan makanan lewat GoFood gitu. Ya. Jadi pesan makanan ya udah dibelikan, tapi nggak diperhitungkan perjalanan berapa kali nggak diperhitungkan. Jadi ini benar-benar suatu kegiatan Rismond yang kira-kira memerlukan energi banyak untuk bisa menjawab ini. Atau mungkin yang terakhir, mungkin judulnya supaya tidak terlalu pusing nih, sama dengan 4 mata dan bukan 4 mata. Jadi tinggal nambah depannya bukan Gibran and Game seperti itu. Setidak-tidaknya bukan Resmond and Game seperti kaos itu. Keluar juga. Ini keluar lagi nih kaos. Keluar juga tuh kaos. Ya, kalau saya benar pakai akta kematian. Jadi hadapnya Resmond suruh ngadap ke sini, tapi kan Resmond and Game. Pakar tak lulus S3 katanya gitu. Jadi saya Pak Soal, Jawa Gersang mengungkapkan tadi di head to head kemarin ya. Ada tugas khusus. Dia bilang kok tumben ada tugas khusus seperti itu. Iya, Kasihan. tugas khusus. Kalau saya boleh kasih saran nggak? Kalau saran saya mendingan judulnya Ijazah Gibran asli, udah selesai tuh. Gampang kan? Kok bisa ijazahnya asli? Nggak ada ijazahnya kok asli. Gimana Wong? Pendidikannya aja nggak ada. Saya tambahkan gini ya. Pendidikannya nggak ada, kalau ijazah asli itu gimana? Saya tambahkan logika berpikir yang menurut saya sesat ke RJ ini. Iya. Karena gini, RJ ini kan terkait dengan persoalan dengan Jokowi. Oke. Terkait dengan persoalan. RJ itu apa? Resmond Jokowi. Jadi kan restoratif justice-nya itu terkait dengan masalah ijazah palsu Jokowi yang dituding oleh Rismond. Oke. Kok bisa yang disuruh klarifikasi Gibran and Game? Oh, emang nggak boleh Pak? Loh, nggak ada hubungannya. Kan ada hubungannya.
Kan ini nggak ada hubungannya dengan kasusnya kan bukan ini. Kasusnya adalah itu. Nah, katakanlah misalnya dia menjadi bagian dari syarat restoratif justice. Ya. Yaitu, ya harusnya Jokowi white paper itu aja. Dan itu pun sebenarnya harusnya sudah selesai sebelum segala sesuatunya diproses. Iya, masa baru belakangan. Lalu dia kemudian menggunakan perjanjian perdata. Jadi kan bisa aja kita janji di luar itu loh. Ini kan bagian dari restoratif justice yang difasilitasi oleh negara dengan hukum publik. Ya. Maka ada syarat-syarat untuk restoratif justice diterima. Kemudian ujungnya adalah pencabutan laporan polisi. Saya masih menganggap harus menggunakan KUHP yang baru kan. Jangan-jangan ini adendum RJ, Mas. Adendum, berarti nambah. Nah, kan gitu. Nah, pertanyaannya adalah menurut syarat yang ditentukan oleh hukum publik, laporan polisi itu bisa dicabut kalau semua persyaratan itu sudah dipenuhi, kan begitu? Ya. Artinya setelah adanya RJ dan dilanjutkan SP3, kan nggak boleh lagi ada hal-hal lain, tambahan-tambahan. Ya. Nah ini kan masih dikaitkan dengan RJ. Pertanyaannya adalah misalnya, kalau Rismon ingkar janji, 21 hari tidak bisa membuat penelitian tersebut. Tidak harus 21 hari. Apakah dia akan dilaporkan lagi? Ya. Oh. Tapi ada yang menarik, Mas Refli dan Pak Ugro. Kabarnya adendumnya yang kata Pak Ugro itu bukan hanya soal ini. Kan kita dengar juga, katanya dia juga harus melakukan koreksi terhadap liputannya tentang pabrik SMK. Oh. Iya kan, gitu. Nah, padahal makin seru lagi kemarin pada saat rakyat bersuara, itu salah satu tokoh kunci namanya Pak Kiat. Itu malah membocorkan, wah ini kalau saya buka nanti 2029 bisa ramai nih soal SMK lah. Ini gitu. Jadi kaitannya saya tambahkan lagi. Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai kasusnya dan kemudian dia minta restoratif justice, ya harusnya pada kasus tudingan bahwa ijazah Jokowi palsu itu saja. Kok tiba-tiba ke lain-lain gitu loh. Iya. Nah ini kan itu saja nggak benar. Nah seharusnya penyidik, penegak hukum harus memperingatkan Pak Jokowi, nggak bisa begitu Pak. Kalau Bapak begitu, nggak bisa kita melanjutkan dengan restoratif justice dan pencabutan laporan polisi bla 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 sampai SP3. Nah, mestinya kan begitu. Ini enggak. Tambah macam-macam. Nah, ini yang menurut saya. SMK-nya nanti dulu Pak ya. Apa-apa. Sebentar lagi. Lalu sama polisi dikasih itu barang, tetapi ini masih ada residunya untuk dia lakukan. Itu kan sama saja. Dia mendapatkan kebebasan, tapi dipenjara lagi. Iya. Oke, silakan. Dipenjara tanpa jeruji. Mana soal SMK itu tadi? Cerita SMK nih langsung ya Pak ya. Soalnya saya menganalogikan yang tadi Bang Refli bilang itu, kayaknya RJ di Indonesia ini enak ya. Misalnya ada seseorang nonjok saya Pak. Terus saya pengen memaafkan atau tidak memaafkan dia. Saya bikin aja syarat RJ saya push up 10.000 kali. Boleh nggak gitu kan atau gitu kan. Nah, tapi kalau soal SMK, ini ngeri juga nih. Ini SMK yang asli kalau ini. Wah, ini SMK tokoh-tokoh politik masuk semua nih. Yang ini kemarin Mike, ini mau dikacaukan sama orang namanya Andi Aswan itu. Andi Aswan. Emang ada dia di sini? Andi Aswan mana fotonya? Nggak pernah ada, tapi dia berusaha ketemu dengan orang namanya Pak Sukyat. Ini bukan Andi Aswan nih? Mana? Yang bukan Montir itu ya, Montir. Andi Aswan tuh mau ikut-ikut dan dia mau ngaco karena dia mau anggap ini soal Andi Aswan. Pernah nggak kita mendengar Andi Aswan ini sebelumnya? Kayaknya baru lahir juga. Baru lahir juga ini. Jadi Andi Aswan tuh ketemu dengan Pak Kiat ini, terus datangi Pak Kiat, terus mau merusak cerita SMK. Tapi gimana ceritanya? Kalau menjawab Bang Refli tadi, saya itu sudah relawan Jokowi sejak 2012 sampai Pilpres 2014. Yang saya kenal ketua-ketua relawan Jokowi cukup banyak, salah satunya Ferdinand Huta Heian. Saya yakin Bang Ferdinand Huta Heian juga nggak kenal sama Andi Aswan ini. Jadi nggak tahu dia sejak kapan mendukung Jokowi. Tapi bodo amat lah soal itu. Nah soal SMK, ini saya harus memperingatkan Bang Rismon ya. Karena dia bisa sampai ke pabrik SMK itu bukan karena kemampuannya sendiri. Karena dia itu tidak mampu apa-apa untuk mencari pabrik SMK, untuk menemukan Pak Kasmujo, untuk menemukan Ketoyan, Desa Ketoyan.
Itu kan diantar sama tulang janes sama. Iya, itu saya dan tulang janes. Iya. Tulang lagi jadi tulang-tulang lulu nih Pak, kasihan dia. Iya. Ntar di mana-mana dia dipanggil tulang. Iya. Jangan-jangan Amang Bono padahal. Ngomong ngerti Andi Aswan tadi tuh. Oh, catatan. Yang alpokat. Catatan alpokat. Terus. Ya, jadi dia jangan macam-macam, dan saya juga bukan bilang itu kehebatan saya sendiri ya. Iya. Saya berterima kasih kepada para netizen, termasuk Anda yang sedang menonton ini, banyak yang memberikan saya informasi. Bang, coba cari di Ketoyan namanya ini. Bang, coba cari jalan ini. Ya. Pasti di situ ada. Bang, coba cari tukang kelapa namanya Pak Jimin. Termasuk ya itu kan Pak Jimin tukang kelapa itu kan juga ketika saya waktu itu nonton ketika Mas Mike dan terus ada Respon ngikut waktu itu. Respon ngikut. Ketika waktu itu sampai ke percetakan KR di Kalitirto. Iya, tahu aja. Iya, setelah di Kalitirto kemudian diberitahu, oh itu nanti ke redaksi KR yang ada di Jalan Mangkubumi. Nah, dari sanalah kemudian tahu, oh itu rumahnya Pak Kasmujo ada di Selokan Mataram gitu kan. Iya. Ya udah, itulah. Jadi sama seperti pabrik SMK ini, dia tidak bisa menemukan itu sendiri. Jadi tolong, kalau Anda sempat membatalkan, menarik atau apalah, bodoh amat lah, membuat buku tentang itu, siap-siap Anda berhadapan dengan saya dan para netizen yang sebenarnya membantu Anda waktu itu menemukan. Anda tuh hanya masang kamera doang, serius deh. Anda hanya masang kamera doang. Silakan Pak Ugro. Pak Ugro mau nambah ini, penting. Nah, jadi berkaitan dengan apa yang menjadi tugas khusus. Wah, ini tugas khusus. Rismon tadi. Ya. Penutupnya sebagai ini. bagian Special dari mission. sebagai bagian dari restoratif justice, itu sebetulnya juga sudah melanggar pasal 81 hukum acara pidana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 ya. KUHP baru. Ya. Itu saya jelaskan bahwa mekanisme keadilan restoratif ini ya tidak boleh dilakukan dengan suatu tekanan, paksaan, intimidasi, tipu daya, ancaman kekerasan, penyiksaan, dan tindakan yang merendahkan kemanusiaan terhadap tersangka, terdakwa, korban, dan atau keluarganya. Ini sudah merendahkan. Iya. Jadi RJ yang dilakukan dengan penekanan kepada yang oleh Rismon dalam laporan Pak Jokowi ini sebetulnya patut diduga itu melanggar pasal 81 tentang hukum acara pidana yang baru tadi. Oke. Jadi kalau menyuruh push up 1000 kali atau menyuruh meneliti dalam 21 hari itu nggak masuk akal, Pak ya? Ya, itu bagian intimidasi yang harusnya dihindari. Intimidasi. Selesai baik-baik. Selesai. Harusnya ya. Ketika mau diterima RJ-nya dan keluar SP3 sebelumnya laporan itu dicabut, itu sudah selesai semua. Kan pengertian RJ itu adalah restoratif justice. Jadi keadilan yang direhabilitasi, dikembalikan. Artinya ya kalau kita lebaran tuh kosong ya kita kan gitu, gitu kan. Nah setelah selesai proses salaman ya kosong-kosong sudah nggak ada dosa lagi. Tapi ini lucu ketika kemudian selesai diberikan SP3, rupanya masih ada residunya. Yang tadi kita dengar dari lawyernya Jokowi bisa dilakukan somasi, bahkan gugatan perdata. Kalau nggak sesuai, kalau misalnya itu tidak dipenuhi. Jadi di balik RJ itu ada sebuah muslihat untuk menekan dan kemudian menjerat Rismon sehingga dia tidak bisa kemana-mana. Untuk membatalkan ini, memaksa membatalkan ini. Salah satunya karena kalau dia misalnya tidak membuat ini, maka tadi kalaupun SP3 sudah dikeluarkan, dia akan digugat secara perdata, akan disomasi dan lain sebagainya. Kan lucu jadinya. Nah ini yang menurut saya harusnya penegak hukum kalau dia independen, betul-betul menjalankan fungsinya secara baik, dia melarang klausul-klausul seperti ini. Pertama, klausulnya harus hanya soal Jokowi saja, soal ijazah saja. Yang kedua, itu harus sudah selesai sebelum SP3 dikeluarkan. Nggak bisa begini. Berarti menurut Bang Refli mungkin ada klausul yang tertulis. Ya, soal tertulis, soal lisan, ya itu kan soal teknis. Memang kalau di KUHP baru harus ada perjanjian tertulis. Tertulis ya. Ya, apalagi di situ ada soal-soal yang terkait dengan penetapan pengadilan dan lain sebagainya. Tetapi
kalau kita bilang secara formil itu melanggar RJ Rismond, secara material melanggar pula. Gitu. Formil dan material double melanggar. Karena itu ya memang ini kalau misalnya kita kaitkan dengan kasus Mas Roy dan Dr. Tifa, ini harus menjadi kajian kejaksaan ya sebagai tadi dominus litis ya sebagai pengendali perkara untuk mempertimbangkan untuk menghentikan kasus ini. Iya betul. Jadi menghentikan kasus ini, jadi semuanya kemudian diberikan keadilan, direstorasi keadilannya. Sesungguhnya yang butuh restoratif justice itu yang harus direstorasi keadilan itu Mas Roy, Dr. Tifa. Karena yang dizalimi itu adalah maksudnya bukan Jokowi. Iya, bukan Jokowi. Karena yang direstorasi kan Jokowi dikembalikan hak-haknya. Jokowi kan seolah-olah menyatakan dirinya sebagai korban. Korban apa? Korban apa? Ya kan dia tidak dicekal, dia kemudian tidak cuma dinyanyi aja. Kalau dinyanyi kan itu resiko menjadi pejabat publik. Ya. Saya yang bukan jadi pejabat publik aja dihina setiap hari kan. Tapi memang gini Mas Rewi. Tapi biasa aja gitu. Ini memang terjadi ya Mas Rewi dan Pak Ugro dan Mas Mike. Memang terjadi di sini saling ada sebab akibat. Rismond kayaknya ditekan-tekan oleh pihak tertentu. Kemudian Rismond mungkin menekan kuasa hukumnya. Kuasa hukumnya nekan-nekan kemarin topi merah itu, ya kan? Iya kan nih. Ini intimidatif nih ketika kemudian BA ke sana ya tuh. Saya selaku kuasa saya ingin tahu saudara topi merah dapat itu dari mana dan dalam kurung siapa. Udah gitu dia menekan seluruh dunia lagi ketika naruh di statusnya. Malam Pak Dir. Ada. Tadi saya zoom. Kok si Roy? Wah. Lah iya. Jadi ini saling nekan-nekan. Kalau udah kayak gini Pak Bro, itu kan namanya dari satu kasus, terus semua orang jadi korban tuh harusnya gimana nih? Ya, jadi bagi saya UHAP baru ini kan kalau saya lihat hukum acara pidana yang lama itu kan karya agung pemerintah dan anggota DPR waktu itu ya. Nah, saya berharap hukum acara pidana yang baru ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 ini jangan mendapat sebutan karya bingung. Oh iya, karena nggak bisa dijalankan. Jadi benar-benar dalam penegakan hukum terutama pidana memperhatikan secara eksplisit apa yang tertulis dalam kitab undang-undang hukum pidana dan kitab undang-undang hukum acara pidana seperti itu. Ya, jadi jangan diartikan lain-lain kecuali yang tertulis dalam undang-undang tersebut. Iya. Oke. Ada satu lagi yang ingin saya sampaikan gini. Habis itu saya tutup. Saya sebenarnya terakhir ya agak kasihan sama pihak Pak Jokowi. Loh, kok malah kasihan gimana? Agak kasihan. Nggak kasihan kliennya. Oh, itu kliennya lebih kasihan lagi. Iya. Oh, lebih kasihan lagi. Ya, tapi bukan perspektif kasihannya begini. Ya. Saya jelaskan dulu. Dia ini dengan minta RJ-nya Rismond, kan berharap Rismond akan diandalkan untuk menghantam Dr. Tifa. Kan begitu. Waduh, mungkin dia berkorban apalah, mungkin pemberian atau minimal ngasih parcel lah minimal ya. Nah, tetapi kredibilitas Rismond itu sudah jatuh. Tidak mungkin orang percaya dengan apa yang ditulis oleh Rismond. Padahal gayanya sudah sampai mencucu-cucu. Gak mungkin kan? Kalau misalnya, ini mohon maaf, penyidik masih percaya sama Rismond, kemudian pengadilan masih percaya sama Rismond, kebangetan. Iya. Pertama, gelarnya diduga palsu, bermasalah. Udah gak diduga lagi. Kedua, kredibilitasnya sudah jatuh, di mana dia membuat sekarang buku statement berdasarkan pesanan. Iya. Karena ditekan. Jadi kena pasal 81 tadi. Karena itu ngapain kemudian kita mendengarkan Rismond dan kemudian pengadilan hakim misalnya kalau harus itu mendengarkan Rismond, mestinya hakim bilang, Anda siapa Rismond? Oh ya, kami tidak butuh keterangan Anda, maksudnya. Mestinya kan begitu, karena Anda udah kehilangan kredibilitas. Ijazah Rismond ternyata beda dengan ijazah asli ya Pak Puji. Dari sini aja udah jelas nih banyak. Dekannya apa rektornya beda itu Pak? Rektornya beda. Rektornya beda ya. Rektornya aja udah beda yang ada di. Jadi memang betul kata. Saya jadi teringat ijazah seseorang yang dekannya beda itu. Dekan UGM. Yang jelas soal ijazah itu ternyata menurut hasil penelitian sahabat kita dokter asli kalau ini ya. Dokter asli. Dokter Bonatua. Oke, langsung. Ternyata ijazah Jokowi itu tidak pernah ada. Nah, ini dia ya.
ijazah Jokowi tidak ada. Tidak ada. Saya bisa jelaskan itu. Iya. Sudah jadi barangnya. Iya. Jangan diselit ya. Jadi saya pernah interview Bonatua. Kenapa dia bilang tidak ada? Ya. Jadi begini, yang dilakukan oleh Bonatua ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan orang lain, yaitu melakukan penelusuran. Jadi ketika dia mendapatkan dokumen dari KPU, berupa fotokopi yang sudah dilegalisir itu, dia tanya, KPU dapat dari mana? Dapat dari si A katakanlah. Si A dapat dari mana? Dari B misalnya. B dapat dari mana? Terputus. Tidak sampai ke Jokowi. Iya, terputus. Gitu loh. Kalau terputus kan mestinya kan dari Jokowi kan, karena kan file aslinya. Terputus. Karena itu dia mengatakan tidak ada. Demikian juga misalnya untuk di Jakarta. Begitu juga. Untuk di Solo begitu juga. Karena terputus, dia menyimpulkan yang namanya ijazah Jokowi tidak ada. Karena terputus pencarian dia. Hilang gitu ya, hilang di tengah jalan. Nggak ada missing link. Iya. Kan misalnya kita dapat ini nih. Misalnya dapat ijazah yang itu. Kita tanya. Atau dapat fotokopi yang dari mana skripsi. Saya dapat aslinya langsung dari UGM. Cuman memang nggak ada lembar pengujiannya. Oh ya, itu memang beda tanda lagi. tangannya Prof. Insinyur Ahmad Sumitro juga beda dengan Soemitro. Iya, yang disampaikan oleh putrinya, Mbak Aida Greenberry itu. Makanya kemudian Bonatua mengatakan tidak ada ijazah Jokowi itu berdasarkan penelusuran dia. Jadi subjek penelusuran, maksud saya nih, jangan sampai kemudian Bonatua ditersangkakan pula. Enggak. Kalau dia ditersangkakan berarti yang mentersangkakan tuh belum baca bukunya. Bukan, maksud saya kan kadang-kadang statement seperti itu Mas Roy kan juga tidak pantas ditersangkakan. Oh iya, betul. Jadi orang ditersangkakan karena melakukan penelitian. Gitu. Aida Greenberry. Oke, Aida Greenberry ini adalah putri anak Pak Profesor Ahmad Sumitro yang menyatakan tanda tangan Pak Ahmad Sumitro di skripsinya Jokowi beda dengan Iya ya, kok beda banget ya? Beda banget. Dan Aida mengatakan, Mbak Aida Greenberry, ayah saya tahu apa yang beliau lakukan dan namanya adalah Ahmad Sumitro. Bukan Soemitro. Tuh, jadi sekali lagi ini sebagai penutup, Mike ceritakan dan nanti bisa dibeli di mana? Beli di Sentana. Nah, ya itu harus. Iya, jadi intinya ini adalah puncak dari sebuah penelitian. Hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan Dr. Bonatua Silalahi selama berbulan-bulan, bukan 21 hari, Pak ya. Oh, ini lama. Ini penelitiannya berbulan-bulan melalui puluhan proses, yaitu pertama mencari ke KPU. Dan nggak harus di ACC oleh Solo loh nih ya? Enggak. Ini nggak di ACC siapa-siapa, independen. Beliau meneliti sendiri, mencari sendiri, waktu itu sampai ke Arsip Nasional, bahwa di situ tidak ada, di mana tidak ada. Ternyata ijazah Jokowi tidak ada judulnya, ya kan? Dari judulnya udah tahu tidak ada. Ini masih dalam proses pencetakan, tapi 1 minggu lagi akan grand launching. Kita doakan bersama ya. Semua yang ada di sini diundang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan ada yang di tengah-tengah launching di sini. lari sendiri ke mana gitu ya. Oh iya. Iya, itu ada dulu ketika launching salah satu buku Dr. Tiva, lari sendiri ternyata Zoom. Bahkan saya dan Dr. Bonatua berencana mengundang orang-orang yang disebutkan namanya di sini, yaitu Paiman Raharjo. Nggak apa-apa, supaya Pak Paiman Raharjo mereview isi buku ini. Oh, tidak benar, saya tidak begitu, saya begitu, saya tidak begitu. Nah, itu. Ya, jadi biar dia mereview isi dari buku ini, penelitian Pak Bonatua benar apa tidak gitu loh. Jadi fair. Nanti jangan-jangan ada orang mengatakan, oh tidak benar, ada kok, saya nyetak waktu itu di kios saya. Ada nanti yang bilang gitu gimana? Oh gitu ya? Iya. Wah, itu hebat itu kalau dia berani mengatakan itu, langsung SP3 semua kayaknya. Oke, jadi buku ini akan segera bisa dibeli. Ya, ini berwarna ya. Meskipun ya kalau tulisannya hitam putih lah, kalau tulisannya warna aneh juga. Ya kan, jadi di dalam banyak gambar-gambar semua berwarna. Semoga mungkin ada closing, masyarakat bisa menikmati buku ini segera. Silakan Pak Ugro, closingnya mengenai semuanya 21 hari. Ya, tadi bukunya apa? Ijazah Jokowi tidak ada. Tidak ada. Tidak ada itu, Pak. Makanya lebih bagus pernah tidak ada atau pernah ada nih gini. Waduh. Nah, ini. Ya. Jadi lebih bagus
pernah tidak ada dan pernah ada daripada dibilang tidak ada kan. Iya. Wah, ini filosofi yang sangat dalam ini. Untuk jam 1 pagi. Kalau tidak ada memang kata Bang Refli tadi, ini memang setelah ditelusuri ya, tapi nggak pernah ketemu barang itu dan ada missing link yang terputus, ya kan? Nah, ini kalau apa namanya? Kalau linknya terputus ini nyambungnya gimana? Tapi Pak, itu. izin nih ya Pak ya. Saya pernah mendaftar sebagai caleg, saya hanya ngasih ke 1 orang admin kok di partai. Lalu langsung ke KPU, jadi cuma ada 2 linknya. Saya ke admin, admin ke KPU. Harusnya ketemu kan berarti? Ketemu dong, dalam 2 kali mencari. Ini kok putus di mana gitu loh Pak? Makanya ini sengaja diputus. Oh. Sengaja diputus supaya kalau teori intelijen itu kan tidak pernah ketemu langsung pada sel objek. terpisah-pisah. Ya, terputus gitu loh. Wow. Ini memang harus pengalaman KPU kan nanti 2029, jangan lagi berkelakuan seperti yang KPU 2024 atau KPU 2019. 2005, 2010, 2012, 14, 19. Jangan sampai terulang. 5 komisioner KPU. Ya, masa sampai diulangi berapa? Mau 1 kali lagi. Sudah cukup lah seperti itu ya. Oke. Dari Bang Refli masih ada kah? Kalau nggak biar Pak Roy nanti yang memang ya untuk pembelajaran publik ya. Kan kita pernah mewacanakan untuk menggugat KPU. Ya. Jadi perbuatan melawan hukum tentu yang kita gugat bukan pidananya ya. Jadi kita tidak laporkan ke polisi, kemudian laporan pidana, tetapi kita gugat secara perdata untuk KPU itu melakukan hal-hal yang sepatutnya dilakukan, misalnya verifikasi faktual. Jadi tidak lagi itu merupakan choice tapi kewajiban. Nah, ke depan nanti tidak boleh lagi ada orang yang mendaftar lalu cuma dipercaya begitu saja pasti asli. Tapi ini akan menjadi sebuah bekal kalau seandainya memang palsu. Ya. Gitu lah. Jadi misalnya kita gugat bahwa kenapa KPU bersalah melakukan perbuatan melawan hukum karena ya kan menggunakan dokumen palsu. Iya. Gitu. Jadi penggunanya KPU. Ya. Digunakan untuk apa? Ya untuk mengupload daftar riwayat hidup calon dan lain sebagainya, data-data pendukung dan lain sebagainya. Kan dia yang menggunakannya kan? Dia yang menggunakan. Nah, memang Pak Jokowi patut diduga menggunakan juga. Ya. Tapi kan masalahnya kita kadang-kadang harus pakai jalan berliku untuk membuat itu mengaku kan. Nah, ini saya kira ini satu jalan juga dan kita tuntut memang KPU-nya bukan orang-orang di KPU tersebut karena kita bicara tentang institusinya. Supaya mereka tanggung jawab ya. Ya, tanggung jawab. Dan itu ada di judul ini, Bang. Nanti dibuktikan itu ada pembuktian ijazah itu asli atau palsu dalam sidang itu gitu. Okay. Harapannya begitu. Ya. Jadi subjudulnya ini adalah kajian ilmiah atas misteri ijazah mantan presiden. Belum diautentikasi, tidak diklarifikasi, hanya diverifikasi. Apa sih artinya 3 hal ini? Nah. Beli dong bukunya. Silakan Pak, closing statement. Last but not least, saya katakan jadi dalam buku karangan Dr. Bonatua ini ya, tulisan Dr. ini pun sudah ada ketika waktu itu beliau ke 5 jenis KPU tadi ya. Yang 2 di atas ini karena sama persis, saya jadikan 1, 2005, 2010, kemudian 2012, 2014, dan 2019. Ya. Dan itu ada cerita semua di sini, ini membuktikan kalau memang ijazah dari Joko Widodo itu, kalau Pak Dr. Bonatua mengatakan tidak pernah ada, maka kalau yang dari diupload Dian Sandi, yang di sini lebih bagus Pak, soalnya berwarna. Oh ya, yang diupload Dian Sandi, ya itu kami katakan 99,9% palsu, apalagi besarnya cuma 76 KB, dan itu berusaha dibesarkan oleh Dr. Eng, respon asuransi Unipar M. Eng, ya itu padahal itu palsu, ya itu nggak mungkin bisa di upscaling seperti itu, dan itu akan menunjukkan kalau peneliti itu bohong. Padahal peneliti itu memang bisa salah, tapi nggak bisa salahnya itu 180 derajat. Kayak otaknya dirotasi dan kemudian di scaling kayak gini, di upscaling, kemudian padahal ini aslinya cuma 76 global. Jadi lagi hati-hati kalau dalam rekayasa, karena netizen juga udah cerdas, makin cerdas lagi kalau baca buku ini, apalagi baca buku Gibran Black Chapter. Nanti setelah ini akan terbit buku Gibran. Sama-sama Black. Jadi kemarin ya, white semua. White semua. Setelah kalau saya mengutip seseorang yang hebat, saya lupa ini omongan siapa ya. Habis gelap
terbitlah terang. Lu malah gelap itu. Makanya anehnya di situ, Pak. Ya. Jadi habis gelap, terbitlah terang. Ya. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Terima kasih Bang Refli, Pak Ugro Seno, dan Pak Roy Suryo. Siap. Semangat semua dan kalian sudah boleh tidur sekarang. Thank you.